Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Pak, sehat Pak. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu, bapak semua, adik-adik, serta semuanya yang sedang akan menyaksikan podcast saat ini. Yang di depan kita adalah, kita sangat beruntung, ada Profesor Dr. Usmeldi dari Universitas Negeri Padang. Beliau adalah dari Fakultas Teknik, tapi background beliau adalah fisika. Nah, karena itu sudah tepat sekali sesuai dengan judulnya bahwa pagi hari ini adalah saat-saat yang kita tunggu. Beliau akan memberikan secara detail bagaimana sih fisika di SMK, fisika di SMK kaitannya dengan kurikulum merdeka. Profesor Usmeldi ini sudah melalui sudah karya-karya beliau sudah luar biasa. Beliau yang pendidikannya dari Universitas Negeri Padang, S1-nya pendidikan fisika, kemudian S2-nya dari IKIP Bandung, ya Pak ya. Sekarang dari UPI. S3-nya UPI dari IPA. Tapi beliau yang sekarang sudah mencapai tingkat tertinggi dari pencapaian seorang dosen di Indonesia, yaitu profesor. Ya 2 tahun yang lalu Pak ya, 2 tahun yang lalu. Iya. Profesor Usmeldi, saya persilahkan. Ini luar biasa. Bapak sudah membuatkan PowerPoint yang sangat menarik. Kalau saya ini juga mengingatkan kembali Pak. Saya ini kan sudah lama juga, kadang-kadang ada yang lupa. Tapi pagi ini saya mendapat kiriman dari Bapak, ini detail sekali, ya, detail itu artinya sampai pada sejarah kurikulum Indonesia. Saya nggak ingat itu Pak. Itu yang kurikulum dimulai tahun 1947. Saya persilahkan Pak Usman, Profesor Usman. Izin saya scan yang kita hormati Pak Profesor Arman yang telah mempercayai saya untuk melaksanakan kegiatan kita pagi ini, di mana kegiatan ini merupakan yang kedua bagi saya. Di kegiatan ini saya ingin mencoba menyampaikan permasalahan yang saat ini bagi guru-guru di sekolah, merupakan masalah yang mungkin masih baru ya, dan juga banyak keluhan di lapangan waktu kami survei. Maka kita ingin mencoba mengangkat permasalahan di sekolah, khususnya sekolah menengah kejuruan, khusus lagi di bidang teknologi. Di SMK sekarang ini banyak, ada ekonomi, ada kesejahteraan keluarga, dan semacamnya. Ini khusus untuk yang teknologi, karena bidang saya di bidang teknologi, tempat tugasnya. Nah, sebelum membahas kepada pembelajaran fisika ini, ada baiknya kita coba tinjau dulu sejarah kurikulum sejak Indonesia Merdeka. Next. Nah, ini dari referensi saya lihat bahwa sejak kemerdekaan Indonesia itu pertama kali kurikulum yang namanya rencana pelajaran di tahun 1947. Nah, di mana di sini kurikulumnya masih bermuatan politis. Nah, itu ceritanya yang saya baca di jurnal. Nah, mengingat kita masih 2 tahun merdeka. Nah, selanjutnya kurikulum ini disempurnakan di tahun 1952. Nah, itu namanya diubah menjadi rencana pembayaran teori. Tapi intinya masih muatan politisnya masih banyak dalam kurikulum ini. Nah, setelah berjalan beberapa tahun kemudian, maka pada tahun 1964 berubah lagi kurikulum itu dengan nama Rencana Pendidikan 1964. Nah, ini berjalan 4 tahun. Nah, dengan cirinya sudah mulai kepada materi ya, pada konten. Nah, kemudian di tahun 1968 berubah lagi dengan nama kurikulum 1968. Lanjut, berubah lagi di tahun 1975, itu kurikulum 1975 yang
saya mengalaminya ini sejak mulai di sekolah menengah atas, itu padat sekali materinya. Jadi kurikulum yang berorientasi pada konten, pada materi ajar yang cukup padat di kurikulum ini. Selanjutnya ini berjalan beberapa tahun kemudian. Nah, di tahun 1984 itu jadi penyempurnaan dari kurikulum 1965. Tapi intinya materinya masih padat, mirip juga dengan kurikulum 1995. Nah, kemudian kurikulum ini disempurnakan lagi di tahun 1964 dan direvisi lagi menjadi kurikulum 1999. Nah, tapi semuanya sampai di kurikulum 1999 ini itu masih bersifat konten, jadi lebih padat materinya. Nah, perubahan mendasar dimulai pada tahun 2004, yang mana disebut pada saat itu kurikulum berbasis kompetensi. Nah, ini arahnya sudah berubah, bahwa materinya tidak lagi sepadat materi kurikulum sebelumnya, tapi merupakan satu ciri khasnya adalah capaian pembayaran yang dinyatakan dalam kurikulum ini dengan mengacu pada 3 ranah kompetensi yang dinyatakan oleh Bloom, yaitu ranah pengetahuan, ranah keterampilan, dan ranah sikap. Nah, ini intinya. Jadi ketiga ranah kompetensi itu mendapat perhatian khusus bagi guru di sekolah, dan juga penilaiannya juga dirapor, juga dinyatakan dalam 3 ranah kompetensi. Ya, sebelum-sebelumnya hanya di ranah pengetahuan saja yang ada. Nah, kurikulum ini cuma berusia 2 tahun, kemudian direvisi lagi, muncul kurikulum yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di sini kurikulumnya itu juga berbasis kompetensi, cuma dengan penyempurnaan dari kurikulum 2004. Nah, itu aja bedanya. Tapi muatan materi kurikulumnya masih sudah disederhanakan, tapi yang capaian itu kompetensi siswa. Nah, selanjutnya di tahun 2013, nah ini mendapat penyempurnaan yang lebih bagus lagi. Ya. Di tahun 2013 juga masih KPK, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, tapi ini sudah disempurnakan kepada kompetensi tertentu yang ada istilahnya standar kompetensi, kemudian kompetensi inti. Nah, jadi tetap mengacu ke 3 ranah kompetensi yang dari belum tadi, yaitu kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Nah, ketiga-tiganya mendapat perhatian dalam proses pembayaran di sekolah dan juga termasuk penilaiannya. Nah, kurikulum ini berjalan sampai saat ini, walaupun sebagian sudah melaksanakan kurikulum baru yang dicanangkan di tahun 2021 yang disebut kurikulum Merdeka. Tapi sekarang ini masih jalan kurikulum 2013, walaupun sudah banyak yang melaksanakan kurikulum Merdeka. Nah, ceritanya kurikulum Merdeka ini pada awalnya adalah munculnya sejak pandemi yang kita alami di tahun di awal 2020, yaitu COVID-19. Maka pembayaran tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semua pembayaran dilaksanakan secara daring, anak-anak belajar di rumah, sehingga kurikulum perlu disederhanakan. Nah, jadilah namanya dulu kurikulum darurat, yaitu penyederhanaan dari kurikulum 2013, yang mana muatan materi ajarnya yang substansi saja, yang penting saja, itu yang diajarkan. Karena mengingat waktu yang terbatas, juga pelaksanaan yang sangat terbatas, yaitu melalui secara online, melalui Zoom atau fasilitas lainnya. Nah, kemudian diuji cobakan lagi namanya sekolah penggerak. Nah, jadi perubahan dari kurikulum 2013 tadi uji coba di sekolah yang namanya kurikulum sekolah penggerak, itu yang sudah mengarah kepada kurikulum Merdeka. Nah, prototipe daripada kurikulum sekolah penggerak itulah yang menjadi saat ini disebut sebagai kurikulum Merdeka. Nah, intinya adalah bahwa dalam kurikulum ini siswa dibebaskan memilih
mata pelajaran yang sesuai dengan minatnya. Nah, walaupun dalam pelaksanaannya pilihannya juga tidak bebas, yang juga terbatas dari pelajaran yang sudah ada. Nah, nanti dia pilih mana yang dia inginkan sesuai dengan minatnya. Contoh di sekolah menengah atas di SMA ada mata pelajaran matematik, fisika, kimia, biologi. Nah, itu siswa itu boleh milih apakah dia suka matematik dan fisika, maka biologi dan kimia dia tidak ikuti. Nah, tapi itu tidak semua sekolah melaksanakan dari hasil survei yang saya lakukan karena kerepotan dalam pelaksanaannya. Karena dalam satu kelas itu mungkin beragam pilihan siswanya, lalu bagaimana guru menanganinya? Beda dengan mahasiswa yang kuliahnya bebas menurut sistem SKS. Kalau di sekolah kan klasikal gitu. Itu kendala yang ada di lapangan. Tapi inti dari kurikulum mereka itu demikian. Jadi siswa boleh memilih materi ajar atau mata pelajaran yang ia inginkan sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, itu intinya. Yang sekarang ini masih dalam sungguhnya masih tak dicoba ya kurikulum mereka ini. Kita lihat ke depan nanti karena rencananya di tahun 2024 ini akan disempurnakan lagi kurikulum mereka ini. Karena intinya kurikulum mereka ini adalah katanya sebagai kurikulum darurat mengatasi permasalahan selama COVID-19 yang lalu, 2019 ya, COVID-19. Lanjut. Nah, sekarang kita coba melihat sebentar. Nah, tadi sudah saya ceritakan juga tentang proses munculnya kurikulum merdeka ini. Itu dimulai dari 2020, ada perubahan-perubahannya yang sampai pada kurikulum merdeka yang sebagai sebagai masa transisi ya, dan juga sebagai peralihan. Nah, jadi diharapkan dengan kurikulum ini kondisi pembayaran yang selama ini di kondisi darurat bisa dipulihkan dalam kurikulum merdeka, itu sasarannya. Nah, ini ya cerita dari kurikulum merdeka tadi, dan kita lihat sangat berbeda ya kalau kita cermati dengan kurikulum 2013 ini sangat berbeda, sasarannya juga demikian. Ya kita lihat saja nantilah di tahun ini apakah memang ada tindak lanjut dari kurikulum merdeka ini atau kembali ke 2013. Kita akan melihat nanti pada para pakarnya akan mengkaji, akan mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Walaupun tadi saya katakan pelaksanaan kurikulum merdeka dari beberapa survei yang saya lakukan di SMA maupun di SMK itu banyak permasalahan di lapangan dalam melaksanakannya. Artinya apa? Masih banyak guru yang belum siap melaksanakan kurikulum ini, tapi sudah harus dilaksanakan, gitu kan? Itu persoalannya. Lanjut. Nah, perubahan mendasar di kurikulum merdeka ini yaitu adanya fase yang selama ini sampai di kurikulum 2013 itu tidak ada, istilah fase tidak ada. Nah, mulai di kurikulum merdeka siswa dari kelas 1 sekolah dasar sampai kelas 12 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, begitu juga madrasah aliyah, itu dibagi atas 6 fase. Nah, fase A itu adalah siswa kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar. Kemudian fase B itu siswa kelas 3 dan kelas 4 sekolah dasar. Fase C siswa kelas 5 dan 6 sekolah dasar. Kemudian lanjut pada fase D itu di siswa SMP, kelas 7, 8, 9 semuanya di fase D. Sementara di sekolah menengah atas atau SMK, SMA dan SMK itu dibagi 2 fase, yaitu fase E di kelas 10, kemudian fase F di kelas 11 dan 12. Cuma persoalannya saya sudah coba mencari referensi apa dasarnya mengelompokkan fase ini menjadi 6, itu saya belum temukan gitu kan. Karena kalau dilihat kepada perkembangan siswa, perkembangan kognitif siswa menurut PIASA itu juga tidak sesuai dengan pembagian kelompok ini. Katakanlah fase pertama itu fase konkret ya, di SD ya, sampai umur berapa itu. Juga sampai di SMA fase
berpikir operasional itu di SMA. Tapi kalau itu kita ikuti dari teori TAC juga pembagian 6 fase ini juga tidak masuk dia itu kan. Nah, sampai saat ini saya belum menemukan apa dasarnya pada pengembang kurikulum membuat fase ini. Karena pelaksanaannya di kelas juga fase ini sepertinya tidak berperan. Yang berperan itu tetap kelas 1 sampai kelas 12. Itu yang tentang perubahan mendasar dalam kurikulum berkaitan dengan fase. Nah, selanjutnya ada lagi perubahan yang mendasar yang lebih dikhususkan yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, intinya ini hanya pembinaan sikap yang sesungguhnya di kurikulum 2013 juga sudah ada. Karena penekanannya tadi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi sikap juga mendapat perhatian di kurikulum 2013. Cuma untuk kurikulum Merdeka ini dikhususkan lagi yang diberi nama dengan profil pelajar Pancasila. Itu ada 6 dimensi, yaitu bertakwa, beriman, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, itu gotong royong, kemandirian, berpikir kreatif dan kreatif, dan yang 2 terakhir ini merupakan bagian dari pembayaran abad 21, khususnya itu keterampilan 4C, kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikasi. Diambil hanya 2 di sini. Nah, semuanya ini mendapat penekanan khusus dengan juga jam belajar siswa juga lebih banyak di sini. Nah, jadi lebih difokuskan. Nah, ini yang menjadi keluhan dari para guru dalam melaksanakan pembayaran, karena banyak sekali jam pelajarannya yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila ini. Nah, yang bentuk kerja proyek gitu. Nah, jadi banyak guru yang tidak siap untuk melaksanakan ini karena proyek apa saja ya, karena semua mata pelajaran itu diharapkan ada proyeknya dengan jumlah jam pelajaran itu ada 6 jam pelajaran itu. Jadi cukup kerepotan guru memikirkan apa proyek akan dilakukan berkaitan dengan mata pelajarannya, misalnya di fisika itu. Nah, apa proyek akan dilakukan? Nah, jadi saya survei ke lapangan itu banyak guru-guru itu yang kebingungan. Nggak tahu ya proyeknya apa lagi ya selama 1 tahun ya, karena di kurikulum ini fisika selama 1 tahun itu guru seperti kesulitan menentukan proyek apa saja yang akan dipelajari siswa dalam kegiatan pembayaran ini. Ini hal yang mendasar dalam kurikulum Merdeka kalau dibanding dengan kurikulum sebelumnya. Next. Sekarang kita khusus melihat sesuai judul, yaitu mata pelajaran fisika. Ini dimulai dari kurikulum 2013. Nah, ini khusus di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Bidang Teknologi. Di tahun 2013 dengan kurikulum 2013 itu fisikanya diberikan selama 2 tahun atau 4 semester, yang mana masing-masingnya itu jumlah jam pelajarannya itu 2 jam pelajaran, 2 kali 45 menit. Nah, dengan materinya yang cukup banyak, hampir semua materi fisika juga dibahas di sini. Nah, kemudian kurikulum ini bertahan sampai di 2018. Next, itu berubah lagi, ada penyempurnaan, yaitu di tahun 2018, kurikulum 2013 direvisi. Nah, saya menyoroti di bidang fisika ini. Jadilah perubahan yang sejak tahun 2013, itu siswa belajar fisika di kelas 10 dan kelas 11, jadi 2 tahun. Nah, mulai kurikulum revisi 2013 ini di tahun 2018 itu menjadi 1 tahun selama 2 semester. Dengan masing-masing semester itu 3 jam pelajaran. Jadi artinya apa? Dari segi jumlah jam pelajaran juga berkurang, dari segi tahunnya juga berkurang dari 2 tahun menjadi 1 tahun. Dan juga penyajian materinya sudah pasti berkurang karena jumlah jam pelajarannya berkurang. Jadi nanti kita bisa lihat materinya, itu terjadi lagi pengurangan materi ajar yang harusnya dipelajari oleh siswa SMK di fisika ini, tapi materinya berkurang karena berkurangnya jam pelajaran dan juga berkurangnya semester yang diikuti hanya 2 semester saja. Next, kita masuk pada kurikulum Merdeka. Nah, bagaimana kurikulum Merdeka, seperti apa fisikanya, kita bisa lihat di slide berikut ini. Nah, di kurikulum Merdeka
mata pelajaran fisika hilang, mata pelajaran kimia hilang. Dia berubah menjadi proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial, proyek IPAS. Jadi terjadilah penggabungan materi ajar, kimia dan fisika, juga sosial. Itu semuanya total jamnya per tahun itu 216, itu selama 2 semester. Nah, jadi kalau semesternya sama dengan kurikulum 2013 revisi, yaitu siswa hanya mendapatkan mata pelajaran proyek IPAS ini selama 2 semester di kelas 10, yaitu di semester 1 dan semester 2. Nah, jadi artinya apa? Di kurikulum Merdeka ini boleh dikatakan pelajaran fisika itu hilang. Walaupun ada beberapa materi ajar yang masih bersifat fisikanya masih muncul, tapi yang jelas mata pelajarannya sudah hilang. Nah, oke lanjut. Kita lihat lagi tentang kurikulum fisikanya, kurikulum fisika di kurikulum SMK ini. Ini kita kembali melihat secara khusus tentang fisikanya. Di kurikulum SMK 2013, itu kelompok mata pelajarannya atau mapel itu 3. Namanya mata pelajaran normatif, itu untuk membentuk pribadi siswa yang utuh. Ini berkaitan dengan mata pelajaran umum ya, jadi agama, budi pekerti, sosial, bahasa Indonesia. Nah, itu mata pelajaran umum itu semuanya masuk di sini. Nah, yang kelompok kedua yaitu mata pelajaran adaptif, yang mana ini merupakan dasar pengetahuan yang akan diterapkan pada mata pelajaran berikutnya dalam bidang teknologi sesuai dengan jurusan masing-masing. Misalnya jurusan teknik tenaga listrik. Nah, maka dalam fisika ini dia akan mempelajari materi apa saja yang bisa diterapkannya atau menjadi bekal bagi dia dalam mempelajari mata pelajaran di prodinya teknik tenaga listrik misalnya. Nah, juga di sini ada mata pelajaran matematik, kimia, dan fisika di adaptif ini. Yang kelompok ketiga, yang terakhir di struktur kurikulum fisika SMK itu adalah mata pelajaran produktif. Nah, ini adalah sesuai dengan bidang kalian masing-masing. Ini sudah ditentukan standar kompetensinya secara nasional. Nah, inilah yang utama dalam mata pelajaran fisika yang bisa mendukung atau membekali siswa dalam mempelajari mata pelajaran produktif ini. Next. Nah, fisika kita lihat dalam hal ini, khusus di SMK, yang tadi saya katakan termasuk mata pelajaran adaptif, itu diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi siswa dalam mata pelajaran produktif. Jadi merupakan dasar ya, karena kalau kita lihat teknologi itu ada karena adanya fisika. Jadi mustahil siswa akan bisa mampu belajar fisika, belajar di teknik dengan baik bila kemampuan fisikanya dan juga matematikanya kurang. Nah, di kurikulum 2013 itu materi ajar fisika hampir semua materi di SMA itu juga dipelajari walaupun tidak lebih mendalam ya daripada di SMA ya. Dimulai dari besaran satuan sampai fisika modern. Ini kesemuanya ini juga dipelajari di sekolah menengah atas. Nah, karena tadi ini disajikan selama 2 tahun, materi ini cukup memadai ya. Dengan 2 tahun dan 4 semester, siswa mempelajari materi ini sudah cukup memadai untuk bisa mereka mengikuti pelajaran di bidang keahliannya masing-masing. Misalnya keahliannya di bidang teknik tenaga listrik atau teknik instalasi listrik. Nah, dia sudah bisa memiliki bekal pengetahuan dasar di fisika ini. Selain dari materi ini, juga dalam mata pelajaran fisika itu yang ditekankan itu adalah selain penguasaan konsep, juga kemampuan berpikir kritis, lalu pemecahan masalah, kemudian juga membentuk karakter yang diinginkan di dunia kerja itu. Nah, jadi dalam membahas fisika itu yang lebih cocok dan lebih sering digunakan oleh
guru, yaitu yang disebut dengan metode inquiry, yaitu metode ilmiah di mana siswa dihadapkan pada satu masalah, kemudian dia rumuskan masalahnya, dikumpulkan datanya, dianalisis, kemudian disimpulkan. Jadi bagaimana membentuk karakter ilmiah itu dilaksanakan dalam proses pembelajaran fisika. Jadi itu makanya fisika itu di samping materinya juga bagaimana pola berpikir siswa itu juga dibentuk di situ. Inilah peran utama fisika di SMK ini. Lalu pembahasan materi fisikanya itu bedanya dengan di SMA adalah setiap materi yang diajarkan itu selalu dikaitkan dengan materi pada orang produktif yang sesuai. Misalnya di produktif tadi siswa belajar instalasi listrik. Nah, waktu membahas rangkaian studi paralel di fisika, contohnya langsung kepada pemakaiannya atau terapannya dari instalasi listrik tadi. Nah, nanti bisa dilihat beberapa contoh aplikasi fisika dalam bidang teknologi. Nah, itulah pentingnya fisika di sekolah menengah kejuruan teknik. Bukan hanya di sekolah menengah, di perguruan tinggi pun juga demikian. Di Fakultas Teknik, itu fisika wajib dipelajari dan dikuasai oleh mahasiswa, sehingga dia bisa menggunakannya pada saat mengikuti mata kuliah bidang keahliannya. Lanjut. Nah, itu tadi di kurikulum 2013. Nah, sekarang kita tinjau materi ajar apa saja yang di proyek IPAS. Nah, namanya proyek IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial, menurut kurikulum Merdeka. Ada 10 materi yang sudah ditetapkan dalam proyek IPAS ini, yang dibagi menjadi 2 semester, yaitu seperti ganjil, ada 6 materi dari makhluk hidup, zat dan perubahannya, energi, usaha energi dan daya, penelitian arus listrik, bumi dan antariksa. Ada 5 topik materi ajar selama 1 semester, 3 jam pelajaran per minggu. Nah, di semester kedua itu ada 5 materi ajar, dimulai konektivitas antar ruang, pengaruh letak geografis, interaksi sosial, dinamika sosial dan perilaku. Nah, dari 10 materi ini di proyek IPAS di kurikulum Merdeka, hanya 3 materi saja yang terkait dengan materi fisika, yaitu zat dan perubahannya. Ini juga masuk sedikit di sini kimia. Nah, di zat perubahan ini ada materi fisika dan kimianya ada di situ. Nah, kemudian fisika itu usaha energi dan daya, kemudian pengertian arus listrik. Nah, itu saja dari tadi yang kita lihat di kurikulum 2013, cukup banyak materi ajar yang topik-topiknya mirip dengan di SMA sekolah menengah atas, tapi di sini hilang gratis. Hanya tinggal 3, dan 3 pun kalau kita kaji materi ajarnya juga sangat sederhana, dari survei ke sekolah, di SMK, karena berkaitan dengan proyek tadi. Jadi semua materi ini itu dilaksanakan dengan project based learning. Jadi guru harus bisa kreatif untuk mencari proyek apa yang akan dilaksanakan oleh siswanya dalam membahas 3 materi ini. Nah, sementara yang lainnya juga dibahas dalam pelajaran IPAS ini, sementara guru yang mengajarkannya itu adalah guru dengan latar belakang pendidikan fisika. Ada yang DS1, ada yang DS2, Magister Pendidikan Fisika. Umumnya mereka tidak disiapkan untuk membahas materi bidang sosial ini, kecuali mungkin modalnya semasa sekolah di SMA dulu. Nah, ada mempelajari IPS, ada ekonomi, itu pun selama 1 tahun, ada juga yang 2 tahun, sesuai kurikulum yang lalu. Jadi intinya guru mengeluh di sini. Nah, guru mengeluh untuk melaksanakan pembelajaran ini karena semuanya mengacu kepada proyek. Jadi guru yang tidak memiliki latar belakang ekonomi tentu susah untuk mengajarkan materi ekonomi, apa proyek yang akan dilaksanakan. Demikian juga yang sosial dan seterusnya. Nah, walaupun ada buku panduan. Nah, buku panduan ada, sudah disiapkan oleh Dikti.
Tapi namanya buku panduan dan dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, jika guru belum siap hanya membaca buku panduan, kemudian juga belum menghayati dengan baik, itulah yang terjadi di lapangan. Lanjut. Tadi sudah saya katakan bahwa kimia dan fisika itu sudah berganti menjadi proyek IPAS. Nah, kalau kita tinjau jumlah kompetensi dasarnya untuk kimia itu ada 11, fisika itu ada 6. Nah, ini yang di kurikulum 2013 itu digabung menjadi proyek IPAS, menjadi 3 elemen, yaitu menjelaskan fenomena secara ilmiah, lalu mendesain pendidikan, lalu menginterpretasi data. Ini semuanya kerangka, ini semuanya merupakan proses dari pembayaran yang tadi saya sampaikan, bahwa fisika itu atau IPA secara umum itu adalah produk dan proses. Yang 3 pertama ini itu adalah berkaitan dengan proses, yang mana dalam pelajaran ini diharapkan siswa bisa memiliki karakter ilmiah. Nah, kalau dari segi ini itu boleh dikatakan tidak jauh beda di proyek IPAS ini maupun di sebelumnya mata pelajaran fisika. Itu hampir sama, karena ini merupakan proses bagaimana menyiapkan siswa membentuk karakter ilmiah. Itu sudah terpenuhi di sini. Tapi yang persoalannya utama tadi adalah di bagian berikut ini. 3 elemen tadi dijabarkan lagi menjadi 7 aspek. Nah, ini persoalannya. Aspek yang dikembangkan dalam modul ajar. Memang sudah ada modul ajarnya yang dikembangkan oleh para ahli. Nah, sama tadi yang sudah dijelaskan sebelum tadi, selama 1 tahun, inilah materi yang akan dibahas. Jadi kalau kita sudah masuk ke materi ini, sudah jauh sekali bedanya dengan mata pelajaran fisika yang selama ini dipelajari siswa yang cukup berperan dalam membahas atau membekali siswa untuk mempelajari materi bidang keahliannya di teknik. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa sebagian kecil dari materi fisika yang sesungguhnya yang ia dibutuhkan yang dibahas di proyek IPA ini. Lanjut. Nah, sekarang kita mencoba membahas peran fisika di SMK di bidang teknologi. Apa saya sebelumnya tadi juga sudah disampaikan. Nah, tujuan pembelajaran fisika itulah membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap ilmiah untuk mencapai kompetensi di program keahlian. Ini tujuan utamanya. Jadi bukan hanya di pengetahuan, jadi tapi juga keterampilan dan sikapnya. Nah, dengan fisika ini menguasai pengetahuan dan juga sikap atau karakter ilmiah tadi, itu diharapkan siswa itu bisa mengikuti pembelajaran bidang keahliannya dengan baik dan tentunya akan lebih mudah. Jadi artinya apa? Guru di bidang program keahlian tidak perlu lagi mengulang materi ajar yang terkait dengan fisika yang siswa ini seharusnya sudah paham. Contohnya dalam pembelajaran instalasi listrik atau instalasi motor listrik. Nah, guru tidak perlu lagi membahas materi fisikanya. Misalnya rangkaian serivale itu tidak perlu lagi dibahas. Tentang konsep atau prinsip dasar motor listrik tidak perlu lagi dibahas karena mereka sudah mempelajari di sekolah sebelumnya, ya, di materi pelajaran fisika sudah dipelajari. Tapi ini akhirnya karena mereka tidak mempelajari secara khusus, maka guru di bidang mata pelajaran bidang keahlian tadi itu juga merupakan kerepotan karena mereka harus membekali siswa dengan materi yang seharusnya sudah dia pelajari di mata pelajaran fisika di kurikulum 2013. Nah, sekarang karena hilang di kode IPAS, maka terpaksalah guru yang akan mengajarkan bidang keahlian yang harus yang didasari oleh materi ajar fisika terpaksa harus mengulang atau membahas lagi gitu. Itu kendalanya yang ditemui di lapangan. Nah, kemudian fisika ini sebenarnya yang kita ketahui bersama bahwa yang dikaji itu adalah gejala alam, mulai dari skala atom yaitu mikroskopik sampai yang
makroskopiknya sampai bumi antariksa. Sebenarnya itulah juga dasar kajian dari fisika. Nah, kita melihat beberapa penerapan dari konsep fisika. Ini contohnya. Bahwa ini bagian dari fisika elektrostatis, ini tidak lagi masuk proyek PAS yang kita lihat materi tadi. Tapi di fisika di kurun 2013 masuk nih materi ini tentang listrik elektrostatis. Nah, misalnya di bidang otomotif, nah ngecat mobil tidak perlu lagi pakai kuas seperti zaman dulu. Cukup dengan semprotan begitu yang kita lihat di sini, itu akan merata dengan teknologi gaya elektrostatis. Itu inilah konsep fisika yang diterapkan. Sehingga cat mobil itu merata dan tidak menumpuk, gitu. Tipis dan merata. Nah, itu hasilnya bagus daripada kalau menggunakan kuas. Ini konsepnya. Walaupun ada juga dari segi penyemprot ini yang menggunakan kompresor juga ada, tapi ini lebih bagus lagi, lebih merata karena menggunakan gaya elektrostatis. Itu pertama. Nah, berikutnya ini sudah banyak di teknologi yaitu printer inkjet. Nah, di printer ini juga diterapkan gaya elektrostatis, bagaimana printer itu bisa mencetak huruf A, contoh ini. Nah, itu semuanya adalah penggunaan gaya elektrostatis. Contoh berikutnya masih di gaya elektrostatis, yaitu tentang layar yang sangat banyak diterapkan di komputer maupun di handphone, yaitu layar sentuh. Ya. Dengan menyentuh, maka elektrostatis di tubuh kita akan berkoneksi dengan layar yang kita sentuh, maka dapatlah dioperasikan apa yang kita inginkan di layar itu. Nah, ini juga semua konsep elektrostatis. Nah, kalau ini dari contoh yang 3 ini kita bisa melihat bahwa pentingnya fisika itu dipahami oleh siswa, sehingga dia bisa gampang mempelajari bidang-bidang teknologi yang sesuai dengan yang dia tekuni. Itu kan mudah sekali, karena dia sudah memiliki kemampuan dasar itu. Nah, kita tidak dapat bayangkan kalau dia belum mempelajari materi dasar ini, lalu tiba-tiba dia akan mengkaji persoalan ini, tentu dia juga akan kerepotan, harus secara aktif menggali kembali konsep fisikanya apa yang mau terapkan di sini. Nah, inilah yang kita melihat kondisi sekarang di kurikulum Merdeka ini. Lanjut, contoh berikutnya. Nah, ini contoh berikutnya yaitu berkaitan dengan medan magnet dalam bidang teknologi. Ada 2 contoh di sini, itu gaya magnet yang diakibatkan oleh interaksi antar 2 kutub magnet. Ya, sebagaimana kita ketahui kalau ada 2 kutub magnet yang berlainan, namanya misalnya utara dan selatan, maka dia saling tarik. Bila keduanya misalnya sama utara ada utara, maka dia saling tolak. Nah, konsep ini yang diterapkan pada magnetic clutch pada kompresor AC. Sehingga AC itu tidak jalan terus dia. Jadi dia begitu udaranya sudah dingin dalam ruangan di mobil, maka langsung otomatis terputus. Maka karena magnetnya ini kan magnet listrik, jadi listrik yang terputus, maka magnet elektromagnet ini dengan tidak adanya arus, maka magnetnya hilang. Ini namanya elektromagnet. Itu pengaturannya, sehingga AC itu kompresornya akan berputar tidak selama mesin itu nyala, selama mesin itu hidup mesinnya. Tapi hanya dibutuhkan saat tertentu saja. Begitu suhu di ruangan itu sudah dingin, maka terputuslah hubungan ke magnetic clutch ini, maka magnet tidak jadi magnet, maka lepas hubungannya dengan motor penggerak kompresor ini. Jadi apa artinya? Kompresor tidak selalu berputar sebagaimana putaran mesin, tapi berputar hanya saat dibutuhkan. Masih yang tadi. Nah, yang kedua itu yang sekarang dikembangkan yaitu kereta api magnetik. Nah, alhamdulillah sekarang ini Jakarta Bandung ini sudah ada nih, bisa tempuh lah waktunya 30 menit. Yang selama ini Bandung Jakarta itu kalau dengan kereta api bisa paling cepat 2,5 jam, bisa sampai 3 jam. Maka dengan kereta api magnetik ini cukup ya tempuhnya itu cukup sekitar 30 menit karena kecepatannya bisa sampai 600 km per jam. Nah, kenapa bisa? Karena di sini antara rel dengan roda kereta ini itu gesekannya dapat dikurangi dengan gaya tolak magnet. Nah, jadi setelah melaju dengan kecepatan tinggi, maka gesekan antara roda dengan rel kereta api ini itu sudah dapat diminimalisir atau mungkin dikurangi sama sekali atau menjadi nol gesekannya, sehingga dia melajulah dengan sendirinya sesuai dengan
Newton yang pertama, kalau sesuatu benda yang sudah bergerak, dia akan tetap bergerak sesuai kecepatannya kalau tidak ada resistensi gaya yang bekerja padanya. Nah, ini yang dihilangkan dengan konsep gaya magnet tadi. Nah, ini di bidang teknologi transportasi. Berikutnya kita lihat contohnya untuk konsep fisika ini. Lanjut. Nah, ini beralih pada gaya magnet, tapi bukan dari beda yang tadi. Nah, tadi adalah antara dua kutub magnet yang sama atau yang berlainan. Sekarang adalah magnet yang dihasilkan oleh arus listrik, yaitu motor listrik. Nah, ini dikenal dengan gaya Lorentz. Jadi, setiap konduktor yang berada di dalam medan magnet, maka dia akan mendapat gaya. Nah, ini konsepnya, sehingga diciptakanlah motor listrik. Nah, motor listrik ini dipakai di berbagai keperluan, antara lain yaitu tower keren yang mengarahkan atau memutar posisi keren ini sesuai kebutuhan. Itu yang bekerja adalah motor listriknya. Eskalator juga begitu, bisa mengangkat barang atau manusia dari lantai bawah ke lantai yang lebih tinggi dengan tangga yang berjalan. Nah, berputarnya tangga ini itu adalah dengan motor listrik yang menggerakkannya. Begitu juga moving wall untuk jalan biasa di bandara yang cukup panjang ya, cukup luas. Nah, supaya lelah berjalan kaki, berdiri di sini di atas moving wall ini kita sudah diantarkannya ke tempat tujuan. Ini juga digerakkan oleh motor listrik. Nah, ketiga ini adalah konsep fisikanya itu konsep gaya Lorentz yang diterapkan pada motor listrik. Lanjut, penerapan fisika kita lihat. Nah, ini yang tren sekarang nih, yaitu mobil listrik. Nah, ini juga berkaitan dengan penerapan motor listrik tadi dari gaya Lorentz. Sekarang sudah banyak industri otomotif itu membuat mobil listrik. Konsepnya sama dengan yang tadi yang ada di eskalator dan semacamnya, itu tetap menggunakan gaya Lorentz, yaitu diterapkan pada motor listrik, maka motor listrik itulah yang menggerakkan mobil ini. Nah, walaupun sekarang ini masih dalam tahap uji coba ya, karena persoalan mendasar di sini adalah baterainya. Nah, jadi di mobil listrik ini persoalan mendasar adalah baterai, yaitu ketahanan baterai mobil ini masih dalam uji coba, karena baterai itu butuh biaya yang sangat besar. Nah, mungkin juga hampir sama dengan harga mobilnya. Nah, ini kendalanya itu. Jadi ketahanan baterainya sekarang masih di uji coba. Nah, jika dapat baterai yang lebih murah dan datanya cukup lama, mungkin nanti semua akan beralih ke mobil listrik. Nah, sekarang orang masih ragu beralih karena dikhawatirkan setelah berjalan nanti 5 tahun baterainya tidak bisa lagi diisi, sudah soak atau sudah rusak ya, tentu mengeluarkan biaya yang sangat besar lagi untuk membeli baterainya. Ini kendala sekarang ini. Yang lebih banyak lagi, yang lebih sederhana itu mobil sepeda listrik. Gitu. Walaupun juga ada motor listrik. Ini sepeda listrik, ini banyak sekali sekarang memakai. Ibu-ibu juga untuk jarak dekat, belanja dari rumah ke warung, dia pakai ini. Lebih enak gitu daripada motor. Ini hemat, tidak perlu menggunakan BBM. Dan ini juga karena ukuran kecil dan angkut yang kecil, ini baterainya cukup cukup awet nih. Nah, inilah penerapan dari konsep fisika dalam bidang teknik. Nah, jadi dari melihat contoh-contoh ini, saya menjadi menjadi pesimis gitu dengan pelaksanaan kurikulum merdeka ini. Tapi tidak tahu apa kebijakan dari pemerintah dalam menerapkan kurikulum merdeka ini, apakah berlanjut apakah tidak, tentu akan tergantung pada menteri yang baru nanti di tahun ini setelah pemilu ini. Nah, kalau saya pribadi ya berharap itu kurikulum merdeka ini tidak berlanjut nih, karena persoalannya secara konsep memang bagus kurikulum merdeka ini, tapi dalam pelaksananya itu kesiapan siswa maupun kesiapan guru sepertinya itu masih belum, sehingga terlalu dini kalau kita ingin memasarkan kurikulum merdeka sebagaimana yang ada di luar negeri. Ini nampaknya konsepnya diambil dari luar negeri yang sudah maju, terapkan di negara kita, tapi penerapannya sudah semua sampai pelosok gitu kan. Jadi makanya terjadilah kendala-kendala yang saya sampaikan tadi.
yaitu siswa belum siap untuk merdeka tadi, guru juga belum siap untuk melaksanakannya melalui proyek apa yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian itu dari segi pelaksanaan. Nah, kemudian dari segi konten atau materinya, ini saya juga pesimis karena teknologi itu semuanya dasarnya fisika, dibantu dengan alat hitung yaitu matematika. Nah, kalau konsep fisikanya tidak paham siswanya itu, gimana dia bisa membahas atau menelaah bidang keahliannya masing-masing. Ini yang dilakukan. Nah, seperti ini di motor listrik atau mobil listrik kan. Ini kan cukup banyak sekali konsep fisika yang diterapkan di sini. Nah, gimana dia bisa kreatif untuk membuat sebuah inovasi dalam menerapkan konsep dasar itu berupa galoran tadi yang ditunjukkan untuk motor listrik. Nah, gimana dia muncul ide-idenya kalau dia tidak mengenal itu, tiba-tiba saja dia langsung kepada bagian otomotif ya, yang bidang keahlian otomotif langsung aja ke motor listrik maupun sepeda listrik ini, dia sudah kebingungan nih. Nah, maka terpaksalah untuk mengajarkan ini gurunya harus membahas dulu galoran yang seharusnya sudah dibahas di fisika. Tapi karena dibutuhkan untuk mengkaji teknologi ini, maka gurunya harus menjemput kembali atau mengajarkan kembali ya. Tentu beban tugas guru di bidang mata pelajaran IA ini makin bertambah. Nah, ini yang saya pesimis dalam pelaksanaannya. Nah, kita lihat jalan nanti bagaimana luaran dari siswa yang menggunakan kurikulum merdeka yang saya ini sudah sampai di kelas 12, artinya sudah 3 tahun kurikulum ini berjalan. Di akhir tahun ini tentu ada lulusannya siswa dengan kurikulum merdeka, dia akan masuk nanti ke perguruan tinggi yang di teknik. Kita akan bisa melihat, apalagi saya di bidang teknik, mengajar fisika di mahasiswa tingkat pertama, tahun pertama ini selalu kewalahan, konsep dasar fisika dan tidak paham, dengan K13 sampai dengan K13 masih itu ditemui, apalagi kurikulum merdeka dengan materi ajar yang tadi yang banyak tidak relevannya dengan bidang teknik. Nah, ini yang saya khawatirkan. Tapi kita sama-sama menunggulah apa yang terjadi nanti, apa hasil dari kurikulum merdeka yang sudah diterapkan, yang sudah dipaksa menerapkannya, dan juga apa nanti kebijakan berikutnya dari pemerintah. Kita hanya sama-sama menunggu karena saat ini masih masa transisi gitu. Demikian barangkali untuk sementara yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Suraman. Terima kasih Prof. Usmeldi. Ini apa yang Bapak sampaikan apa adanya ya, apa adanya, detail ya. Tapi saya juga tadi melihat ya, karena ini kan Mas Nadine itu pendidikannya di Amerika ya. Dan saya sendiri kalau di total di Amerika itu sekitar 16-17 tahun ini. Jadi saya tahu persis ya, bagaimana pendidikan di Amerika dan bagaimana ini menghasilkan. Tadi juga ada fase-fase yang tadi kayaknya aneh gitu ya. Kalau saya melihat itu mungkin sebagian itu dipakai apa? Kalau di Amerika itu kan ada ya apa K to 12 gitu istilahnya ya, K to 12. Jadi kindergarten itu dijadikan satu. Kindergarten itu, atau TK atau PAUD itu dijadikan satu dengan gedung SD ya, di gedung. Sehingga itu K to 6 ya, K to 6 itu satu gedung gitu. Jadi gurunya ya di situ K to 6. Jadi saya pernah membawa keluarga itu selama 7 tahun di sini pada waktu kami PhD itu. Ada anak saya yang terakhir itu K to 6 betul. Jadi K to 6. Jadi mulai kindergarten mereka itu awal-awal yang diajarkan kelihatannya itu tata krama. Tata krama. Bagaimana sih bersikap, bagaimana itu berteman, bagaimana itu menghargai orang lain. Itu diajarkan di awal-awal. Diajarkan di awal. Membaca itu mulai didorong sekitar kelas 3. Kelas 3. Saya melihat bagaimana waktu itu seorang guru
akan menghadapi musim winter. Ada 10 days break ya. Itu biasanya kalau Christmas ya, tanggal 22 itu sudah libur. Tanggal 22 Desember itu libur. Nanti masuk lagi tanggal 2 Januari. Oh, selamanya. Ketika libur sekitar 10 hari atau 2 minggu, mendekati 2 minggu kan ya. Itu biasanya ya guru-guru tadi kalau bilang sekolah dasar yang tingkat awal ya, itu menyarankan kepada murid-muridnya nanti kalau liburan jangan lupa baca buku ya. Supaya baca buku coba diringkas sebentar lah. Jadi bukunya apa, diringkas summary-nya, singkatnya apa. Nah, nanti kalau masuk, coba ini diisi nama buku, ringkasannya apa, ya ringkasannya apa, itu saja. Jadi memang ternyata itu ada yang mendorong. Bahkan pada waktu itu anak saya yang terakhir, waktu itu kan umurnya berapa ya? Umur kelas 3 itu kan umur 9 Pak ya. Iya, 9. Umur 9 itu ternyata pada waktu winter break itu, anak saya yang terakhir itu, dalam waktu 10 hari dibaca 254 buku. Itu terus kan kesimpulannya. Nah, itulah saya belajar dari seperti itu. Oh, ternyata itu seorang guru dengan cara tertentu bisa mendorong membaca, mendorong untuk membaca. Jadi sebetulnya ini kita kayaknya harus back to basic ya. Membaca kan begitu. Itu membaca, tapi membaca itu yang bagus itu ya buku, bukan di tablet, bukan di tablet. Memang solusi sementara ya, solusi sementara belum bisa membeli buku ya mungkin di tablet. Tapi riset-riset menunjukkan pengaruhnya besar sekali. Seorang siswa atau seorang ibu membacakan cerita kepada anaknya itu ini kayaknya kita harus meninjau kembali lah ya, apa memang pada masa waktu COVID kita itu besar-besaran menggunakan gawe ya, istilahnya gawe, tablet, handphone, sekolah itu kalau nggak ada internetnya ya sudah mati semua lah, nggak bisa jalan. Nah, tapi coba dilihat lagi bahwa ternyata dalam praktek ya. Coba kita lihat Finlandia ya, Finlandia negara barat termasuk Amerika sendiri lah. Itu membaca itu diutamakan, membaca diutamakan. Touching, mengajar langsung seorang murid itu diperlukan. Tidak hanya melalui online melulu. Tidak melalui online. Apalagi tadi yang Bapak terangkan kan fisika untuk SMK, sekolah menengah kejuruan. Sekolah menengah kejuruan. Jadi begitu lulus, mestinya begitu lulus ya. Dulu namanya waktu kecil saya Pak, belum ada nama SMK. Yang ada itu Sekolah Teknik Negeri, STN. Itu SMP-nya. Terus yang SMK yang sekarang itu STM. Ya, Sekolah Teknik Menengah. Itu dulu seingat saya ya, itu kan saya juga tamatan STM ya, itu kalau sudah tamat STM itu sudah ahli itu Pak ya. Sepertinya ahli reparasi mobil atau ahli reparasi motor atau ahli, jadi bukan teori lagi tapi sudah praktek. Nah ya. Tapi ini sambil tanya-tanya ini Prof ya, di lapangan itu gimana keadaan SMK di sudahlah di sekitar Bapak, laboratoriumnya cukup, bagelnya bagus, atau guru-gurunya gimana? Baik Pak, ya seperti tadi yang kekhawatiran tadi kan, di samping materi ajar yang kita lihat di Pulau Merdeka yang sudah sangat kurang, fasilitas juga belum memadai itu. Ada memang peralatannya, tapi siswa itu belajar atau praktek itu kelompok itu pun banyak jumlahnya. Ada sampai 3-5 orang per kelompok. Ada yang lebih malah. Nah, mengingat karena apa gitu? Karena alatnya terbatas gitu kan. Jadi
dengan kerja kelompok yang seperti itu, siswa ya tidak semualah yang aktif terlibat. Kan biasanya itu yang terlibat itu mereka mau yang lain nonton, lalu melihat, mengamati, mencatat data, kan itu kerjanya. Jadi dia tidak terjun langsung gitu kan. Nah, ini karena kapasitas tadi yang terbatas. Jadi yang satu ada yang satu set pelatihan hanya satu yang ada. Jadi terpaksa digilir kan. Nah, jadi itu kendalanya di lapangan. Yang kedua, itu kan kaitan dengan keterampilan siswa. Jadi kalau keterampilan itu kan kerja rutin, berulang-ulang, sehingga terampil. Kan? Nah, bagaimana kita menginginkan kerja berulang, sementara pelatihan terbatas itu. Jadi siswa aja kerja kelompok, yang paling ketuk pertama, ya kita si A kerja. Ketuk kedua, nanti minggu depan si B yang kerja. Nah, sudah terputus dia. Yang pertama, yang kedua, di minggu pertama, minggu kedua, dia tidak melanjutkan lagi kegiatannya di dalam keterampilan tadi. Sudah beda lagi. Ya. Itu yang menyebabkan keterampilan siswa kalau kita amati lulusannya masih ya sebagian besar mungkin masih kurang gitu. Begitu juga bidang pengetahuannya. Ini kan saya mengamati langsung ya sebagai memberikan kuliah di mahasiswa tahun pertama di semester 1 yaitu fisika, kami namanya fisika terapan dan fisika teknik. Pengetahuan fisika siswa itu boleh dikatakan sangat kurang. Sehingga perlu kami mengulang kembali, menjelaskan lagi materi fisika yang seharusnya dia sudah pelajari di sekolah menengah, di SMK khususnya. Tapi kenyataan mereka belum paham. Bagaimana kita melanjutkan fisika lanjutannya, sementara dia belum paham konsep dasar fisikanya. Itu kondisinya dengan kurikulum 2013. Nah, tahulah nanti di pelajaran berikut ini yang September nanti, itu sudah kurikulum merdeka, karena produknya saya tidak tahu juga. Kita lihat nanti apakah lebih parah daripada yang sekarang atau gimana. Jadi itu tadi ya, kesimpulannya bahwa kemampuan baik di pengetahuan maupun di keterampilan itu masih kurang di sekolah, khususnya di tempat kami, gitu kan. Tapi mungkin di Jakarta yang fasilitas lengkap itu mungkin bisa diandalkan. Ya, slogannya SMK bisa, gitu kan. Tapi kalau kami istilahnya SMK bisa apa, gitu kan. Itu soalnya karena kondisi fasilitas tadi, fasilitas penuh keuangan, ada beberapa sekolah, terutama juga yang di swasta itu sangat minim sekali apanya fasilitasnya. Nah juga dia menghasilkan juga sisi lulusan SMK, tapi dari sekolah swasta yang fasilitasnya sangat kurang. Kalau negeri ya lumayan lah, ada juga bantuan dari ada proyek dengan sama luar negeri, nanti juga ada bagus lah. Tapi secara keseluruhan saya bicarakan tadi bahwa memang kemampuan siswa di SMK ya kalau Pak katakan tadi sama STM mungkin kalau saya juga melihat kemampuan STM itu memang cukup bagus ya. Nah, lebih lulus dari STM itu dia sudah bisa kerja. Nah, jadi sudah punya keterampilan ya yang bisa diandalkan. Nah, sekarang masih kebanyakan ada juga beberapa yang sudah bagus, tapi kebanyakan itu masih kemampuannya masih kurang gitu. Itu yang saya lihat di beberapa yang survei ke sekolah, nanya-nanyakan ke guru-gurunya gitu kan. Waktu kegiatan kunjungan ke sekolah di SMK khususnya, nah itu yang terjadi, Pak. Iya, Bro. Tadi kan ada jadi di tingkat perguruan tinggi Bapak menyatakan mengalami kesulitan Ya, memberikan mata kuliah karena bekal ya, dasar saja belum. ternyata sangat kurang. Itu yang ini apakah terjadi pada yang lulusan SMA? Apakah juga hanya SMK, Pak? Nggak sih, Pak. Kalau dibandingkan yang dua itu input kami, memang lebih unggul yang dari SMA itu. Dalam Hmm. cara fisika yang saya lebih unggul dibandingkan ya, kalau pernah buat penelitian ya, memang lebih unggul kemampuan dasar fisika SMA daripada yang SMK itu. Tapi tadi kalau kita lihat memang ya sungguhnya memang unggul karena memang kurikulumnya beda ya. Kurikulum di SMA itu fisika kan banyak jamnya, wajar aja ya. SMK kan sungguhnya tidak diarahkan untuk melanjutkan, tapi dia kan di dunia kerja seharusnya. Tapi kan memiliki peluang juga untuk masuk ke perguruan tinggi, gitu kan. Jadi dari memang inputnya yang berbeda dan juga jumlah jam belajar fisikanya yang berbeda, ya kalau menurut saya wajar lah siswa-siswa yang berasal dari mahasiswa yang berasal dari SMA lebih unggul pada SMK itu wajar karena memang dibekali dengan bekal yang berbeda, gitu kan. Tapi secara keseluruhan tadi
ya kemampuan fisikanya itu kalau kita lihat tadi ya, kembali ke SMK memang di bawah dari SMA itu kondisinya. Iya, ini Prof. Ini terima kasih. Ini tadi sudah sangat jelas ya Bapak. Prof. Usmeldi juga terakhir melihat adanya agak pesimis untuk keberlanjutan ini, karena ternyata di lapangan guru sulit untuk melaksanakan. Ya, melaksanakan. Karena tidak mungkin seorang guru bisa mengajarkan, memberi pengetahuan dengan tuntas kalau bekal dasarnya saja kurang. Tadi ya kurang ya. Praktikumnya kurang karena kurang fasilitas ya. Dan juga beberapa hal tertentu memang perlu ditinjau kembali ya. Tapi ya kami memang proses harus, tapi ini adalah kritik juga kan, kritik untuk perbaikan ke depan. Ini kayaknya memang tahun depan, tahun syukur kalau tahun sekarang ini ada perbaikan, introspeksi. Setelah ini kan lapangan memberikan laporan. Dari laporan itu ada perbaikan. ya. Saya kira ini waktu sudah cukup, Profesor Usmeldi. Ini sudah jelas juga, Bapak sudah menguraikan beberapa kelebihan kekurangannya, bagaimana ini masa depannya. Profesor Usmeldi sudah memberikan masukan, dan saya kira kalau itu nanti disampaikan kepada Departemen Pendidikan, ini akan bisa dimusyawarahkan bagaimana tindak lanjut ya, kita ingin lebih baik. Kita kan ingin lebih baik ya. Kita harus membuka diri. Kalau memang ini ternyata lapangan mengalami kesulitan, kita. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, inilah Profesor Dr. Usmeldi ya, dari Universitas Negeri Padang, telah memberikan ada SMK, fisika SMK, dan bagaimana kaitannya dengan kurikulum merdeka. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Pak.